Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden Sugi. NIM saya 210501101033. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil resum PBAK hari pertama dan hari kedua. Baik, kita langsung saja ke pembahasan resumen PBAK yang pertama. Resum PBAK yang pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni 1. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi 1. PBAK hari pertama. Akademi Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia Timur. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, atau Google Classroom, Learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri. Dengan konsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertara IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia bermanfaat.
Pemateri yang kedua, hari pertama. Pemateri adalah Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hari ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua, pemateri DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, diketuai oleh Farhan Adi Marusadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Pawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus bergabung OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Lanjut, pemateri SEMA, yaitu Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Paruni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi dengan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: yang satu, advokasi; yang kedua, legislasi; yang ketiga, pengawasan; dan yang terakhir, penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: yang satu, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas; yang kedua, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas; 3, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut; 4,
memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Lanjut, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Mengesahkan peraturan Dema Universitas. Lanjut, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan SEMA Universitas. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang terakhir, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Di UIN Malang ada UKM. Apa itu UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Malang. Yang pertama, UKM Menwa. Yang kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM KSR PMI. Yang keempat, UKM PSM GGB. Yang kelima, UKM SR Seni Religius. Yang keenam, UKM Teater Komedi Kontemporer. Yang ketujuh, UKM Mapalatur Sina. Yang kedelapan, UKM Union Unit Olahraga. Yang ke-9, UKM Padang Bulan. Yang ke-10, UKM Komus Komunikasi Musik Spion 3. Yang ke-11, UKM Taekwondo. Yang ke-12, UKM Jeprim Fotografi. Yang ke-13, UKM Simfoni. Yang ke-14, UKM LKP2M. Dan yang terakhir, yang ke-15, UKM UAPM Inovasi. Lanjut, pemateri 3, yaitu Bapak M. Hasanuddin Wahid. Beliau adalah anggota DPR RI. Kata beliau, saya bisa sampai di sini di DPR RI itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua digembleng ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang. Lulusan UIN Malang ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu juga bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN. Ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senapas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan, jadi susah COVID-19 untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID-19 di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan naik year of year. Kita naik sekitar 7%. Lemahnya daya tarik pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih
Banyak di bulan Agustus 2021 kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anaknya harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesainya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital dan akan menuju yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar, peran dan peluang win. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan mix dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-development. Yang terakhir, yang keempat, efek strum ajaran agama eksklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandum ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital presence. Yang keempat, kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Lanjut ke pemateri 4, yaitu Bapak Basri Jain, Direktur Pasca Sarjana. Moderasi beragama di NKRI. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Sosial labeling seperti Islam. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan terpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatul lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab, Amerika, oil, politik, depositif, and politics. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesinisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.